Kata si Hendrik bahwa si Nanda ini juga awalnya bilang kalau dia juga belum tertarik untuk pacaran. Kisah remaja. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Kali ini kita bakal main ke Twitter karena di Twitter kemarin tuh lagi ada drama apik banget bro. Sempet trending 1 di Twitter tuh. Jadi kemarin pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, jagat Twitter digembarkan dengan sebuah postingan dari akun anonim yang bernama XX1NDD. Akun ini membuat thread tentang pengalaman pribadinya yang dilecehkan oleh teman prianya di kamar kos sang pria. Padahal mereka berdua berteman hanya di dunia maya saja. Dan di hari itu adalah hari pertama kalinya mereka meet and greet. Dan kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Pada hari itu si cewek, kita sebut saja Nanda, karena pas di Twitter trending satunya tuh kemarin nama Nanda gitu bay. Dan si cowok kita sebut saja Hendrik. Tapi nanti bakal gue jelasin kenapa namanya Hendrik. Nah mereka berdua meet and greet lah. Ceritanya ketemuan di Taman Tirto. Gue juga kurang tahu nih Taman Tirto itu ada di daerah mana. Ya layaknya pasangan cowok cewek kalau hangout pasti keluar jalan-jalan gak jelas, kulineran, terus pulang gitu bay. Gue banget sih ini mah, clubbing, kelayaban bingung. Tapi mereka gak kayak gitu. Jadi abis kelar makan si Hendrik ini katanya kepengen boker. Anjir abis makan boker. Dan si Nanda pun udah nawarin gitu bay, kalau mau boker mending di pom bensin aja. Cuman si Hendriknya kayak belum kebelet gitu. Dan akhirnya mereka nyari tempat buat ngobrol di area jogging Undip. Oh alah, di Semarang. Cuk. Pas selesai ngobrol, si Hendrik ini bilang ke si Nanda kalau dia ternyata udah kebelet nih. Dan kata si Hendrik udah dipucuk banget kebeletnya. Woi, lu boker keluar ulet, pucuk-pucuk. Terus nawarin Nanda mau diantar pulang apa nunggu kelar BAB dulu. Nanda pun lebih memilih nunggu si Hendrik ini kelar BAB dulu karena katanya kan kebelet banget tuh. Otomatis kalau misalnya diantar pulang yang ada si Hendrik ini boker di jalan. Ya dan akhirnya mereka berdua ke kosan si Hendrik. Pas di kosan si Hendrik, Nanda ini agak curiga. Kalau boker doang kenapa motornya nggak di teras aja tapi malah dimasukin ke parkiran. Dan setelah selesai dari parkiran katanya si Nanda ini disuruh masuk ke kosannya buat nungguin si Hendrik BAB. Masuklah nih Nanda dengan pemikiran dulu waktu chatan sama si Hendrik ini bilangnya kalau di kosannya itu ada ruang tamu. Dan ternyata pemikiran Nanda itu salah. Dia malah diarahin buat masuk ke kamarnya si Hendrik. Ya udahlah tuh si Nanda nungguin Hendrik kelar BAB sambil main HP. Dan gak sampai 40 detik si Hendrik udah keluar dari toilet. Nanda tambah curiga dong. Dimana-mana nih kata si Nanda kalau orang udah kebelet pasti agak lamaan BAB-nya. Heh Nanda, orang kalau udah kebelet boker dan katanya udah di ujung itu gak nyampe 30 detik juga bisa. Karena itu tainya tinggal dikeluarin doang, gak perlu ada effort buat ngeden asli dah. Lu jongkok langsung brrrr. Dan sehabis boker si Hendrik ini langsung duduk di sebelah Nanda dan terjadilah pelecehan tersebut. Di sini gue nggak bisa menerangkan secara rinci perlakuan apa aja yang udah dilakukan Hendrik ke si Nanda, karena untuk mempersingkat waktu dan juga pas gue baca tuh gue cukup terpancing emosi gitu bay. Kalau lu mau tahu rincian kronologinya tinggal ya pause aja lah video ini. Dan setelah kejadian itu akhirnya Nanda diantar pulang sama si Hendrik. Dan besoknya si Hendrik ini minta maaf merasa bersalah karena sudah melakukan pelecehan tersebut. Dan ini SS chatan si Hendrik sama si Nanda setelah kejadian. Di sini si Hendrik mencoba meminta maaf ke Nanda atas apa yang dia lakukan di hari itu. Dan ya sebenarnya intinya si Hendrik ini cuma minta maaf aja gitu bay. Dia tuh kayak apa ya, menyesal
atas apa yang dia lakukan. Ya namanya penyesalan kan selalu datang terlambat. Dan kata si Nanda, ini ternyata ada korban lagi selain dia gitu. Nah terus setelah tweet atau ceritanya viral di Twitter, akhirnya muncul akun Instagram yang bernama Mohendri. Nah ini, kenapa pas gue bilang di awal kalau si cowok kita sebut saja Hendrik, karena dia mengklaim kalau cowok yang disebut Nanda itu adalah dia. Dan pada tanggal 15 Februari si Hendrik ini bikin instastory kan, yang menunjukkan sudut pandang dari si Hendrik ini. Ya well, sebagai manusia yang berakal, marilah kita dengarkan cerita dari dua belah pihak agar bisa tahu nih siapa yang salah dan siapa yang benar-benar salah gitu. Di postingan instastory-nya si Hendrik ini membenarkan kronologi yang disampaikan oleh Nanda, akan tetapi ternyata bukan tanpa alasan si Hendrik berani melakukan hal tersebut. Melainkan karena sebelum mereka bertemu, Hendrik dan Nanda ini udah saling cacatan yang menjurus ke arah yang lebih intim. Lo bisa baca sendiri nih isi catatan mereka sebelum ketemu. Dan pas saat kejadian yang katanya pelecehan, si Hendrik bilang kalau si Nanda ini ya sama-sama interest gitu, sama-sama suka. Dan setelah selesai kejadian tersebut, mereka berdua sempat main ludo. Dan layaknya orang yang sedang bermain, mereka seru-seruan sampai akhirnya pas main ludo nih, ada chat muncul dari teman perempuannya si Hendrik yang ngajakin beli martabak. Murkalah si Nanda ini, dia marah dia. Ternyata si Hendrik chatan sama cewek lain yang padahal si Nanda juga cuma temennya gitu bay. Dan mereka tuh baru ketemu hari itu. Ya dan akhirnya Hendrik mengantar Nanda pulang sekitar jam 7 malam. Dan sempat si Hendrik ini beliin Nanda es krim. Dan katanya saat di motor pun mereka bercanda layaknya tak terjadi apa-apa. Dan ini juga ada bukti lagi dari si Hendrik chatan mereka setelah si Nanda diantar pulang ke rumah. Dan setelah gue baca chatnya, cukup aneh untuk orang yang telah dilecehkan. Lalu minggu depannya tuh yang dilecehkan ini minta ngajak jalan sama pelaku pelecehannya. Gak habis pikir gitu. Dan menurut si Hendrik, Nanda membuat tweet spill karena penolakan dari si Hendrik. Karena si Nanda ini menanyakan kejelasan soal hubungan mereka. Oh alah, cinta ditolak spill tweet bertindak anjim. Nanda lu manipulatif emang lu, gue bilangin mak lu nih. Mamanya Nanda nih, Nandanya playing victim. Dan ini ada bukti catatan kalau si Hendrik emang gak mau pacaran sama Nanda karena ya masalah ekonomi gitu bay. Karena pada dasarnya tuh si Hendrik ini cuman mahasiswa yang nerima uang bulanan buat biaya kuliah. Dia tuh gak kerja gitu bay. Dan kata si Hendrik bahwa si Nanda ini juga awalnya bilang kalau dia juga belum tertarik untuk pacaran. Kisah remaja. Dan juga puncak komedi ini adalah nih. Jadi ada orang yang berteman di Instagram sama si Hendrik dan namanya Nanda. Langsung lah nih netizen kita yang baik dan budiman ini menjadi wartawan dadakan. Nanya-nanyain ini Nanda yang lagi rame atau bukan anjir. Emang Nanda yang lagi sepi kayak gimana boy? Kocak banget. Rasa penasaran netizen kita tuh emang tinggi, mantap. Dan Hendrik sendiri bilang kalau dia sama si Nanda ini gak follow-followan IG. Mungkin menurut gue dia cuman kenalan di Twitter terus minta lanjut ke WhatsApp. Mungkin. Atau enggak temen mabar di game gitu. Terus lanjut ke WhatsApp. Ya nobody gonna knows. Yeah. Keren banget gue parah. Udah jadi anak Jaksel ini. Ya itulah plot twist dari drama yang ada di Twitter. Dan setelah gue tahu cerita dari dua belah pihak nih, ini mah apa ya, si Nandanya aja gitu sakit hati. Habis dia apa-apain ternyata nggak ada kejelasan.
Lagi bisa-bisanya si Nanda chatan sama cowok yang bukan pasangannya menjurus ke arah yang begituan. Ya makanya di otak cowoknya mungkin nih ya, dia mikir si Nanda ini bisa kali ya, itu baik. Dan mungkin juga si Hendriknya juga cuman pengen nyari temen FWB gitu baik. Lagi kalau emang dilecehin dan katanya si Nanda ada penolakan, kenapa dia nggak teriak? Karena kalau gue lihat dari tweet si Nanda, kayaknya si Nanda ini adalah tipikal orang yang suka ngelabrak orang gitu bay. Yang ibarat kata kalau rebut-rebutan cowok atau cowoknya cuman baik sama cewek nih, yang dilabrak ceweknya gitu. Lagi masa abis dilecehin dia katanya marah, bukannya takut gitu. Kalau takut ya gue percayalah dia shock, gak bisa mencerna apa yang terjadi. Bahkan sampai mau teriak aja dia lupa gitu. Tapi ya gak tau juga sih, kayaknya setiap orang beda-beda dalam menghadapi situasi yang krusial kayak gini dah. Oke lah bay, segini aja video gue kali ini. Awal gue baca tweetnya tuh ya sempet terpancing emosi asli. Tapi pas tahu kejadiannya begini, jadi gemes sama Nanda, si flying victim. Ya jadi gimana menurut pendapat lo tentang kejadian ini? Kita bisa diskusikan di kolom komentar. Oke, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.